Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzi Rusmana dari kelas C11 S1 Manajemen dengan nomor NPM 112111281. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi perihal sistem operasional dan produktivitas. Di sini mulai dari satu, ada pengertian manajemen operasional. Apa itu pengertian manajemen operasional? Ahli manajemen Jeheiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional juga bisa diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Terus selanjutnya di sini ada tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan sehingga proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Berikut ini 5 tujuan detail sistem operasional. 1. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Mengurangi biaya pengeluaran. 4. Meningkatkan kualitas perusahaan. Dan 5. Mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya di sini ada inti barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan. Serta juga dibahas dalam KBBI bahwasannya pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Oke, the next selanjutnya ada tujuan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintahan punya peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Nah, di sini efisien maksudnya adalah pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisien dalam pelaksanaan tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang atau jasa yang termurah. Karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan kembali ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya sini ada organisasi dilihat sebagai entitas di dalam sistem manajemen operasi. Pengertiannya, operasional adalah salah satu dari 3 fungsi strategis perusahaan dimanapun selain pemasaran dan keuangan. Ini artinya manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Perbedaan hasil produk jasa dan produk manufaktur untuk selanjutnya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berupa membeli dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual.
Salah satu bagian dari perusahaan manufaktur ialah pabrik. Tempat ini digunakan perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk tertentu. Terus untuk selanjutnya, perusahaan yang terintegrasi. Integrasi bisnis adalah penggabungan dari beberapa perusahaan menjadi suatu perusahaan yang besar. Hal ini juga menjadi langkah awal suatu perubahan kecil untuk scale up menjadi perusahaan yang lebih besar. Salah satu perusahaan kecil yang sangat berpeluang integrasi bisnis adalah UKM. Nah, sekian untuk pemaparan materi terkait manajemen operasional dan produktivitas gitu di suatu perusahaan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.